Kiai Hambali, salah satu seorang kiai yang menjadi satu pemimpin pondok pesantren itu Iya. pun tidak punya daya, hanya Tuhan yang dia punya. Ya, dia selalu berdoa terus. Karena yang dia lawan ini kan satu gerbong ya. Kantornya juga udah ditutup, travelnya. Oh. Terus ganti nama, travel juga. Bahwa ini memang murni satu tindakan penipuan penggelapan yang sesuai kita laporkan. Makassar Reskrim semua kita sudah sepakat semua pada penyidik di Polres Serang ya kota bahwa ini betul-betul satu perbuatan yang direncanakan dalam ruang kejahatan. Bang Anom, Yes. ini episode kedua ya kita ngobrol di sini. Iya. Sebelumnya kita bahas tentang kasus Memiles. Iya. Yang kabar baiknya adalah ternyata tinggal sejengkal lagi akan naik ke proses penyidikan. Iya. Nah, kita sudah singgung sebenarnya di pembicaraan kita sebelumnya tentang kasus jemaah umroh. Iya. 28 jemaah yang gagal umroh, batal umroh karena diduga permainan travel, Iya. pihak travel. Nah, terakhir kemarin kita sudah ada sempat liputan ke Polresta Serang, ketemu penyidik dan korban itu mulai dari Pak Kiai, saksi-saksi, termasuk sejumlah jemaah yang tadinya ikut rombongan itu tapi tidak jadi. Nah, sejauh ini gimana Bang? Kasus ini secara hukum udah sampai tingkat mana ini prosesnya? Ya, hari ini saya mau katakan bahwa memang sesungguhnya kepolisian itu mereka bekerja profesional kok sebenarnya. Terkhusus di Polres Serang Kota. Ya. Saya kemarin sudah berdiskusi, baru kemarin saya diskusi dengan Kasar Reskrimnya, ya. Pak siapa namanya? Salahuddin. Pak Salahuddin. Ya, Pak Salahuddin. Luar biasa beliau dan betul-betul on the track, luar biasa. Mereka langsung melakukan satu pemanggilan cepat terhadap pihak terlapor, ya. Walaupun memang mereka ada kendala karena pihak terlapor ini suka pindah-pindah ini. Oh. Jadi pindah-pindah, cari di sana. Jadi alamatnya juga udah mulai dia hilang. Jadi kantornya juga udah ditutup, travelnya. Terus ganti nama, travel juga. Nah ini sudah kelihatan sebenarnya. Belum kita lembaran di dalam kita buka dalam ruang proses hukum pun sudah kelihatan bahwa ini memang murni satu tindakan penipuan penggelapan yang sesuai kita laporkan. Jadi ini saya rasa tinggal ya beberapa 2 minggu lagi sudah dinaikkan tingkat ke penyidikan dan nanti langsung ada status tersangka nanti untuk pada mereka. Ya, dan ini epic juga kasus ini. Yes. Hampir sama ya walaupun skalanya jauh lebih besar Memiles tadi, tapi prosesnya itu loh. Karena sebelum Abang masuk pun waktu kemarin kita pertama kali ngomong kan mereka sempat bilang bahwa ada pihak yang sudah sempat mencoba mewakili mereka untuk menyelesaikan persoalan ini tapi mental, ya kan? Bahkan mereka nyaris putus asa waktu itu. Yeah. Kalau tidak salah itu Pak Kiai sendiri yang cerita ya. Betul. Waktu saya datang untuk membedah kasus ini untuk dinaikkan sebagai sebuah pemberitaan, Pak Kiai sempat putus asa waktu itu. Kemana lagi kita? Karena pihak yang menurut mereka bisa diandalkan waktu itu ternyata tidak bisa, lalu masuklah Abang. Dan pertama kali kita ada di sana itu saya lihat bagaimana antusiasnya Pak Kiai itu. Saya lupa namanya, Pak Kiai Hambali. Pak Kiai Hambali itu karena dia merasa seperti ada sesuatu yang terbuka. Oh iya benar ini gitu. Nah kalau Abang sendiri melihat kasus ini, apa sebenarnya unsurnya sampai Abang kan yakin sekali ini masuk. Padahal kita juga sempat wawancarai pihak travel, perwakilan travel waktu itu.
Dan itu menurut abang enggak, ini pasti masuk gitu. Dari mana bang? Kan lumayan rumit itu kan. Ya, saya yakin bukan karena satu keyakinan yang lahir bukan karena tidak ada sebab akibat ya. Itu karena saya sudah melihat semua secara utuh. Dan saya sepakat juga dengan pihak penyidik juga. Dan ini barang sudah masuk. Iya. Jadi ada kalimat masuk dalam statement saya itu kami sudah sepakat semua. Dari hasil gelar yang kita lakukan pada saat mulainya untuk melakukan satu proses penyelidikan. Nah, kenapa unik itu? Saya melihat ini kasus unik ya. Ini rakyat Indonesia itu selalu melihat bahwa jika mereka jadi korban, maka yang ditatap pertama itu adalah siapa lawannya. Yes, oke. Nah, itu yang saya tangkap waktu pertama kali. Oke. Bukan saja kiai itu yang mengalami, tapi hampir seluruh rakyat Indonesia pasti ingin menatap itu dulu. Siapa lawannya, keluarga siapa, jabatannya apa. Status sosial dan lain-lain itu. Jadi di situ Kiai Hambali, salah satu seorang kiai yang menjadi satu pemimpin pondok pesantren itu pun tidak punya daya, hanya Tuhan yang dia punya. Ya, dia selalu berdoa terus. Karena yang dia lawan ini kan satu gerbong ya, yang nggak tahu gerbong yang jaringan kejahatan atau apa nggak tahu. Tapi mereka orang-orang yang punya pengaruh juga. Ya, punya satu label kesucian lah. Punya label, punya titel. Ya, gitu. satu pemimpin organisasi besar di dalam Islam tuh. Jadi saya rasa, tapi bagi saya begini ya, saya tidak pernah takut pada siapapun. Ketika saya ada di dalam rel kebenaran. Karena saya tahu, sehebat apapun manusia, dia tidak mungkin ya lari dari kejahatannya itu. Nah, karena kejahatan itu seringkali mungkin dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Karena merasa diri. Bahayanya adalah ketika orang-orang yang sering mendalilkan tadi satu kalimat yang indah untuk mengatakan, menasehati, menceramahi orang lain, tiba-tiba dia melakukan satu kejahatan di bagian lain juga, maka ini kejahatan yang paling tinggi, kan membuat dampak kerusakan di muka bumi, kan jadi kalimat seperti itu. Dan membuat orang yang jadi korban juga takut bicara. Iya, nah karena saya menafsirkan, menerjemahkan tadi mimik mukanya, pembicaranya juga tadi Pak Kiai itu, saya lihat kok kayak orang takut ya. Oh iya. Lalu saya bertanya itu waktu dia datang konsul ke saya, Anda takut sama siapa? Oh iya, mereka ini semua orang yang dekat dengan ini, orang yang punya jabatan ini. Lalu saya bilang, karena saya tahu bahwa hukum adalah satu panglima yang harus ditaati oleh siapapun. Tidak pandang bulu siapapun. Saya bilang sama dia, siapapun saya akan lawan. Dan ternyata jalan. No problem kok. Dan udah mau tumbang itu loh. Oh iya. Karena kebenaran tidak bisa dikalahkan, tetapi seringkali disalahkan. Oke. Ya, saya cerita dulu ke pemirsa. Sebagian mungkin tahu dan sebagian besar mungkin udah tahu, tapi sebagian mungkin tidak tahu. Ini kasus terjadi di Serang, Banten. Ya. Jadi ada seorang kiai namanya Kiai Hambali. Itu orangnya baik banget. Nggak banyak ngomong, senyum aja, iya senyum. Dan tahun 2024 apa 2025 Bang? 2024. 2024 tuh dia punya kelompok pengajian 26 orang yang mau umroh, karena tadi Pak Kiai mau umroh, akhirnya para jemaah mau ikut. Terdaftarlah 26 orang. Lalu semua proses dijalanin sampai manasik udah jalan. Iya kan? Bukan manasik doang. Tinggal mau ke bandara. Berangkat besok dini hari ini, besok jam 7 berangkat. Dini hari itu
tiba-tiba disampaikan melalui WhatsApp, pesan suara ya, dia salah satu aplikasi itu. Voice note ya. Voice note bahwa keberangkatan batal, alasannya konyol lagi ya, pesawatnya nggak terbang. Ya, Lion katanya nggak terbang dengan Boeing sekian itu ya, nomor pesawat sekian. Itu Pak Kiai itu nahan tangis loh Bang waktu cerita itu, karena dia bayangkan di hari itu dia nggak bisa keluar rumah, malu. Ya. Apalagi malamnya dia sempat memimpin pengajian doa selamatan untuk salah satu jemaah yang dekat pesantren pula kan, dekat pesantren, dan diumumkan besok kita semua tetangga, saudara, bapak, ibu untuk ikut mengantarkan saudara kita ini ke pesantren karena titik kumpulnya di pesantren. Iya, kan. Betul. Tiba-tiba disampaikan dini hari dan semua jemaat tidak semua tahu. Ya. Dan pagi itu ada yang sudah sempat datang, Pak Kiai nggak keluar. Nah, kemudian kan mereka munculkan banyak akhirnya alasan, termasuk soal bahwa kenapa nggak berangkat. Dalilnya sih sebenarnya agak keropos sih. Kenapa nggak berangkat? Karena katanya pembayarannya belum lengkap, atau mereka singgung ada cek kosong lah waktu itu yang abang. Iya, sebenarnya begini sih. Di awal kita lihat bahwa perusahaan travel ini kan ketika kita lihat legalitasnya, ini kan perusahaan kita anggap tidak berizin. Tidak berizin? Iya, sudah kita cek semua. Ininya, Bang. Ya, jadi tidak berizin, makanya kita heran gitu loh. Kenapa pihak terkait tidak tahu? Kenapa contoh Kementerian Agama juga tidak mengerti soal itu? Lalu kenapa juga organisasi-organisasi seperti MUI juga tidak ngerti soal itu? Bahkan kita anggap di dalam perusahaan itu, walaupun abal-abal, dugaan kerasnya seperti itu, nah itu justru ada tercatat satu komisaris, beliau juga adalah ketua MUI di Serang. MUI apa NU? MUI, oh okay, ya. Pimpinan MUI Serang. Nah artinya apa? Dari kendaraannya saja udah bodong tuh. Bagaimana kita mau bicara tentang proses yang benar? Nah maka alasan-alasan yang dimunculkan step by step oleh dia itu adalah bagaimana untuk menutupin kebohongan kecil menjadi kebohongan besar. Kan sebenarnya hanya itu tuh. Ya, betul. Jadi dia melakukan satu pembenaran terus menerus di bagian ujung, pada akhirnya bahwa pembenaran terakhir itu adalah panglima kejahatan yang dia berdiri di situ. Nah ini yang kita ungkap, dan ternyata hari ini kita sepakat kok kepada terhadap semua Kasareskrim, semua kita sudah sepakat semua pada penyidik di Polres Serang ya kota, bahwa ini betul-betul satu perbuatan yang direncanakan dalam ruang kejahatan murni. Dan balik lagi ke pernyataan favorit kita itu kan. Ya. Barang siapa yang sering melakukan pembenaran, sesungguhnya dialah penjahatnya. Yes. Dan selalu terbukti ya Bang. Di kasus Mimiles tadi sama. Kemarin kita bahas itu. Yang sekarang juga. Karena sebelumnya kan wawancara perwakilan travel itu, dia mengatakan bahwa kesalahan itu ada di pihak. Malah kesannya waktu itu kayak seolah-olah yang melakukan kesalahan, yang mengawali semua kegagalan itu adalah Pak Kiai Haji Hambali. Dan itu yang bikin beliau cukup terpukul ya waktu itu. Satu aja pertanyaan kita ya. Orang disuruh ke bandara sementara tiket belum ada, itu kan nggak mungkin tuh. Sampai hari ini nggak ada catatan mereka pesan tiket untuk orang-orang ini yang 28 orang. Lalu di sisi lain dia memerintahkan kepada Pak Kiai untuk mengatakan kepada para jamaah bahwa besok pagi berangkat ke bandara itu. Booking pesawatnya belum. Iya, karena nggak ada tiket. Ya, itulah tadi saya bilang, muncullah tadi alasan yang konyol bahwa Lion tidak terbang. Ya. Setelah kita cek berikut, bahwa Lion dengan nomor Boeing sekian, Airbus sekian, terbang kok. Terbang hari itu. Nah, dengan secara tidak langsung dia juga menjelekkan Lion lah. Ya mudah-mudahan orang lain dengar juga itu supaya dipaham. Jadi banyak
satu peristiwa ya dengan peristiwa yang lain ini terjadi. Tapi hari ini kita mau nutup mata. Kita mau tuli. Ini kan bukan satu peristiwa yang kejadian hari ini. Ini hampir setiap tahun terjadi kok. Penipuan travel. Korban jamaah-jamaah yang sudah masuk duit segala macam. Korban perasaan, korban sosial. Mereka mengalami satu kerugian material dan immaterial. Ini dianggap sepele oleh pemerintah kita itu. Tapi itu ditangkap oleh Pak Solahuddin. Pak Solahuddin, salam hormat Pak. Salam hormat. Dia tangkap itu. Bahwa kalau ini tidak diatasi, tidak ditangani, maka akan banyak korban lain. Karena ya, jalan tidak jalan ya biasa aja. Ya, itu yang saya maksudkan tadi. Jadi banyak sekali perangkat lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengurus ini, mengurus itu, menghabiskan biaya APBN ya dan APBD dalam rangka tadi memberikan satu ruang keadilan untuk rakyat. Semakin banyak sistem yang tadi yang disediakan oleh negara, semakin banyak ruang kosong yang didapatkan. Apalagi mereka yang tidak punya cukup akses untuk mencapai institusi-institusi atau pribadi yang punya kompetensi untuk melakukan penegakan hukum gitu ya Bang. Iya, jadi sesungguhnya begini, kan rakyat kita ini ketika dia memandang hukum itu kan bagaikan dia melihat makhluk yang sangat besar, yang dia takuti. Kayak raksasa gitu. Raksasa besar yang dia takuti. Bahkan untuk mau menyentuhnya aja dia tidak berani. Tapi inilah kegagalan kita untuk memberikan kesadaran hukum tadi pada masyarakat. Terhadap masyarakat. Karena masyarakat selalu ingin lari dari perselisihan hukum. Maka banyak sekali rakyat Indonesia memberikan hati keikhlasan dia untuk dalam rangka tadi mengislahkan dirinya itu. Mengislahkan dirinya. Bukan mengislahkan para pihak, tapi mengislahkan dirinya. Jadi setelah kemarin para korban tuh Pak Kiai, terus ada hampir semua korban datang gitu ya, untuk diambil keterangannya sebagai saksi pelapor. Nextnya apa Bang? Saya kemarin sudah dapat update yang sangat baik ya. Wow. Untuk minggu ini 2 kali pemanggilan tidak diindahkan oleh pihak-pihak itu, atau dia tidak kooperatif dia untuk datang memenuhi panggilan, maka pasti dijemput. Begitu dijemput, langsung tetapkan peningkatan statusnya dari status penyelidikan menjadi status penyidikan dan ya, langsung dinaikkan ke status tersangka. Yes, jalan. Dan saya lihat jelas ketegasannya Pak Solahuddin itu. Oh iya. Waktu bahkan dia tidak menolak loh untuk wawancara, karena menurut dia belum ada hal yang perlu disampaikan. Ya, itu luar biasa. Hebat. Ya, saya salut juga sama Kasat Reskrimnya dan dia Pak mengatakan Solahuddin, kami on the track. Betul. Gak peduli siapa. Yes. Hukum kami tegakkan. Ada satu part yang kita nggak bisa ngomong di sini lah. Bukan apa-apa, tapi terkait omongan dia bahwa kami tidak peduli siapapun. Ya, saya yakin bahwa doa orang yang termarginalkan, doa orang yang disiksa, doa orang yang terpinggirkan, betul. Terus doa juga orang-orang yang mendapatkan penganiayaan tadi, pasti terkabulkan. Yep. Lalu kemudian Tuhan menyeleksi dengan melalui alam dan menghadirkan orang-orang yang juga tepat untuk melakukan tadi satu sisi perjuangan. Dan saya termasuk orang yang ikut berbahagia Bang mendengar ini, karena ya sekali lagi Bang Anom ini yang banyak membawa kita keluar untuk ada kasus ini dan kasusnya menarik-menarik. Ya, termasuk yang ini. Karena saya lihat cumi-cumi kan kenyataan di dunia laut itu kan cumi-cumi hanya matanya terbatas tuh. Yeah. Tapi ketika di dunia entertain, dunia infotainment, cumi-cumi ini matanya 1000 kan. Yes. Jadi kenapa saya harus mengatakan bahwa cumi-cumi banyaklah kau lihat dengan mata 1000 itu. Yeah.
Kameramen kita aja Bang, mata keranjang semua itu kan 1000 matanya. Ini nih Bang, nih kameramen ini mata keranjang semua. Matanya banyak. Ya artinya ada kalimat kata mata keranjang tadi itu untuk menghisap tadi ketidakkebenaran yang dimunculkan oleh sekelompok siapapun. Jadi kan itu yang ditangkap sebenarnya oleh cumi-cumi itu. Jadi kenapa saya bawa pergi, coba kita lihat tuh. Oh ini orang susah. Oh ini orang yang dianiaya. Oh ini penegakan hukumnya nggak jalan. Nah, cumi-cumi jangan wawancara orang yang sudah stylenya gitu ya. Jangan ya bukan soal mengundang siapa ya, tapi saya lihat banyaklah melihat sisi-sisi kosong di sana. Betul. Banyak mata kita tidak mampu menjangkau satu kejahatan hukum yang dilakukan di pelosok itu. Ya, dan itu saya rasakan Bang. Ketika tadinya Pak Kiai itu bergerak sendiri, tidak ini lalu abang masuk dan kita ekspos persoalan ini baru dapat perhatian. Makanya satu kata buat saya lebih terima kasih kepada cumi-cumi yang nggak pakai APBN daripada lembaga MUI yang pakai APBN tuh. Waduh, ini besok saya dipanggil. Oh iya, tapi benar. Iya. Artinya orang yang mendapatkan biaya dari negara itu, dia tanpa dipanggil wajib datang. Betul nggak? Betul. Lah emang cumi-cumi dibayar siapa? Enggak. Lawyer dibayar siapa? Enggak ada. Kayak model saya. Saya datang. Saya ingat dari Pamulang, saya naik motor Bang ke Karawaci. Baru kita naik nebeng mobil abang tapi sampai di sana melihat Pak Haji, Pak Kiai itu, wah saya gila. Iya. Ini yang kita lihat ya Bang, kan pasti masih banyak orang-orang seperti Pak Kiai entah karena akses tadi dan lain-lain itu tidak ada yang memperhatikan mereka. Ya makanya ini PR daripada negara kita ya. Kenapa yang saya lihat selama ini bahwa sesuatu yang hadir tanpa dipanggil itu justru kelompok yang tidak dibiayai oleh negara daripada kelompok yang dibiayai oleh negara ya, tentang segala sesuatu dibiayai ya, keperluannya dibiayai dan seterusnya, justru mereka dipanggil pun pura-pura tidur tuh. Pura-pura tuli. Pura-pura budak. Ini PR aja sih buat negara. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dengarlah. Ya, dan dari beberapa pidatonya Bang, saya lihat beliau serius untuk urusan penegakan hukum. Ya tinggal Pak Prabowo buktikan bahwa suara rakyat tidak lagi berteriak seperti hari ini. Kan tidak bisa dibuktikan secara pengamat itu. Tidak bisa dibuktikan oleh hasil analisa oleh ahli itu. Bohong itu semua. Kan saya hanya mau katakan bahwa pembuktian itu harus bisa dibuktikan oleh lagi banyaknya orang yang berteriak. Tidak ada lagi rintihan rakyat yang merasa tidak diperlakukan secara adil. Dan menganggurkan kami. Nah itu negara udah berhasil. Berarti kalau lawyer seperti saya udah nganggur, nggak lagi dampingi klien yang tadi Prabono ya kan, susah-susah ya saya datang tidak pakai biaya, saya biayain sendiri, saya bantu, berarti negara sudah berhasil. Tapi kalau saya masih bergerak, kawan-kawan saya lawyer juga yang tadi punya sepaham tadi untuk melakukan tadi pembelaan, pendampingan kepada orang-orang yang susah, berarti kegagalan pemerintah masih terjadi. Itu aja bagi saya. Berarti perjuangan menegakkan keadilan itu masih panjang. Dan terima kasih Bang, ini pembicaraan kita yang kedua. Mudah-mudahan nanti enak nih ngobrol sama Abang nih, ada filosofinya gitu ya. Dan mudah-mudahan pemirsa cumi-cumi.com juga mengambil hikmah dari pembicaraan ini bahwa jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, karena sekalipun kita tidak menyuarakan, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Iya. Kebenaran datang bersama kita sejak kita dilahirkan di dunia ini. Itu. Terima kasih Bang. Thank you. Siap. Untuk Cumi saya selalu sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.